Selamat pagi. Hari ini kita melaksanakan rapat anggota KSPPS Amanah Darul Mutakin tahun buku 2024. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun, dengan tujuan bahwa rapat anggota tahunan 2024 KSPPS Amanah Darul Mutakin bisa dilaksanakan pada hari ini tanggal 26 April 2025. Pengawas syariah dan segenap pengawas, pengurus dan pengelola KSPPS Amanah Darul Mutakin. Yang kami hormati anggota KSPPS Amanah Darul Mutakin serta seluruh tamu undangan. Mengevaluasi dan sekaligus merefleksikan segala pencapaian yang telah kita raih, kita lakukan selama 1 tahun 2024 kemarin, sekaligus menyusun rencana dan strategi menghadapi tantangan yang akan datang. Marilah kita melangkah kepada acara inti pada pagi hari ini, yaitu rapat anggota tahunan KSPPS Darul Mutakin tahun buku 2024. Acara yang pertama yaitu pembacaan atau pengesahan tata tertib RAT. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS Amanah Darul Mutakin tahun buku 2024 dan paparan rencana kerja dan RAPB KSPPS Amanah Darul Mutakin tahun 2025, terus tanggapan dan saran peserta RAP. Yang ketujuh, pengesahan dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja RAPB KSPPS tahun buku 2025. Baiklah, kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan tata tertib RAT KSPPS Amanah Darul Mutakin tahun buku 2024. Tata tertib RAT KSPPS Amanah Darul Mutakin tahun buku 2024. Ini ada beberapa sampai 8 pasal. Ini kami tawarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Perlu kita bacakan atau tidak, Bu, tata tertibnya ini? Ya, karena mungkin isinya itu hampir sama dengan RAT yang tahun-tahunnya kemarin. Kalau tidak ini kita bacakan tata tertibnya, kita melangkah yang ke berikutnya. Kita sepakati untuk tidak dibacakan. Ya. Dan disetujui tata tertib. Betul. Dan alhamdulillah mungkin ini yang hadir sudah memenuhi quorum dari 50% jumlah anggota KSPPS. Mungkin nanti ada bertambah lagi, dan mungkin tadi ada yang sudah sempat hadir tapi ada keperluan terus kondur. Baiklah, kita langsung ke laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS Amanah Darul Mutakin. Yang pertama itu pendahuluan. Perlu kita sampaikan bahwa tujuan pendirian dari KSPPS Amanah Darul Mutakin pertama adalah sebagai sarana muamalah umat Islam, khususnya di lingkungan Masjid Darul Mutakin, umumnya di umat Islam Kota Semarang, sebagai sarana muamalah
KSPPS Amanah Darul Mutakin hadir melengkapi kehadiran sarana ibadah berupa bangunan Masjid Darul Mutakin. Dengan hadirnya sarana ibadah dan muamalah, maka akan genaplah sarana untuk umat untuk senantiasa menjaga tali hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan tali hubungan dengan manusia atau hablum minannas. Pendirian sarana muamalah ini diharapkan akan menjadi amal jariah bagi pihak-pihak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Mutakin, yang kami hormati pengurus Dewan Pengawas Syariah, pengawas dan anggota KSPPS Amanah Darul Mutakin. Yang pertama, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir dalam rapat anggota tahunan KSPPS Amanah Darul Mutakin tutup buku tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus, pengawas, dan anggota KSPPS Darul Amanah Mutakin yang dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan. RAT memiliki peran penting dalam pengelolaan koperasi, karena melalui RAT pengurus menyampaikan pertanggungjawabannya dan rencana pengembangan koperasi ke depan. Selain itu, RAT juga merupakan implementasi nyata prinsip demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata laksana koperasi, dan merupakan momentum yang baik untuk menjadi kontrol dan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan pengawas. Hadirin yang saya hormati, besar harapan kami RAT ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan dan kemajuan koperasi. Kami berharap pelaksanaan RAT dapat berlangsung kondusif dan memberi saran, kritikan, dan masukan yang positif bagi kemajuan dan pertumbuhan koperasi ke depan. Sementara kebutuhan orang banyak, tidak hanya masalah keuangan tapi juga berupa barang. Kalau perubahan koperasi dari koperasi simpan pinjam menjadi koperasi multi purpose, sehingga bisa menjual barang, terutama sembako. Saya masih ingat ketika kecil saya dulu di desa, itu kalau beli beras, beli minyak kompor itu, minyak tanah, gula dan sebagainya itu belinya di KUD, karena itu kebutuhan pokok, sehingga masyarakat selalu menjadi andalan untuk kebutuhan pokok. Pak Syardi, ini terkait juga dengan pelaporan koperasi. Di dalam pelaporan koperasi ini kan statusnya koperasi kita simpan pinjam, tapi di sini masih ada hasil serba usaha. Jadi mungkin nanti hal ini bisa di split ya, jadi satu menjadi bagi hasil. Jadi nanti yang serba usaha itu akan dipisahkan, mungkin dibuatkan semacam unit usaha sendiri, unit usaha koperasi atau unit usaha Yayasan Darul Mutakin atau terserah apa namanya, yang modalnya nanti dari koperasi KSPPS. Umpamanya kita pinjam, itu misal kalau bunganya jangan terlalu tinggi supaya kita bisa pinjam di koperasi. Soalnya yang kemarin tuh saya merasa berat, Pak. Saya kan sering ya pinjam di koperasi, Pak, untuk kepepet-kepepet.
sistem bagi hasil. Kita kan ada pembiayaan secara murabaha dan secara murabaha yang ijaroh itu yang muntahiyah bitamlik. Jadi istilahnya begini, nanti diterangkan pas saat sosialisasi nih. Makanya saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tetap mengikuti. Nanti ada produk-produk KSPPS kita yang akan disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi apakah RAT KSPPS Darul Mutakin tahun 2025 tutup buku 2024 bisa diterima Bapak dan Ibu? Bisa. Saya ketok deh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi sesi ini adalah sesi sosialisasi atau peningkatan pengetahuan anggota yang itu diamanatkan oleh Dinas Koperasi bahwa pengurus itu harus menyelenggarakan peningkatan pengetahuan bagi anggota. Nah, untuk kali ini peningkatan pengetahuan itu adalah berupa mengenal berbagai akad syariah. Oke, jadi ada beberapa halaman, 7 halaman yang saya tuangkan dalam makalah sederhana itu yang bersumber dari modul pelatihan pengawas koperasi syariah. Pertama, ya kita sama-sama belajar akad syariah, bahwa akad syariah atau koperasi yang berdasarkan syariah itu di kita itu izin formalnya sudah 2 tahun 2023 mulai kita mendapat izin melaksanakan syariah, walaupun sejak berdiri kita sudah menyatakan diri sebagai koperasi syariah. Tapi proses perizinannya baru kita dapatkan di tahun 2023. Dalam tulisan ini ada 3 bagian. Pertama, pengantar yang berisi perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional atau bank konvensional. Yang penting, yang paling penting dari perbedaan itu adalah masalah bunga, sehingga kalau kita berurusan dengan koperasi syariah seperti KSPPS, ADM, Amanah Darul Mutakin, tidak ada istilah bunga, Dan kalau kita datang untuk mendapatkan dana dari koperasi, itu tidak ada istilah hutang, tapi istilahnya sesuai dengan akad. Misalnya akan membeli motor, nah itu nanti ada beberapa akad, bukan hutang. Kalau hutang itu tidak boleh ditambahi dengan jasa yang itu adalah bunga. Kalau akadnya hutang atau qard namanya, itu ya sudah, beli minjam 1 juta kembali 1 juta. Itu kalau akadnya hutang. Misalnya Bapak Ibu datang ke koperasi, saya mau pinjam 1 juta kembali bulan depan.